gitu. Jadi dia pasti akan looping gitu. Nah, kunci dari rilis itu adalah adanya sebuah kesadaran gitu ya. Adanya sebuah kesadaran di dalam diri kita bahwa it just energy. Itu clue kuncinya tuh kalau kata Lester Levinson bilang, it just energy honey. Itu cuma energi sayang. Energi itu dia ada dua nih. Kalau cerita dualitas ya. Energi yang dibalut, dibungkus dalam cerita kebahagiaan, entah kita ketemu pasangan kita, entah kita dapat uang, entah apapun itu yang bikin kita bahagia. Jadi si energi ini ada di dalam packaging kebahagiaan. Sesungguhnya ya, untuk kembali berlimpah, untuk kembali kamu merasakan kebahagiaan dan kelimpahan, itu nggak sulit loh. Bener-bener nggak sulit. Pengalaman aku pribadi ya, dari 2019 aku mengalami satu fase kehidupan yang kayaknya mau napas untuk cari solusi juga kayak nggak nemu gitu. Ini gimana sih solusi ujungnya, itu kayak gitu, gimana ya ini. Dulu 2019 ya, ketika ada PR 1,3 miliar ya, urusan bisnis. Terus pasangan pun waktu itu aku single parent, terus rumah waktu itu masih ngontrak juga, lagi dikejar-kejar kontrakan. Terus saat itu momentumnya ya aku juga nggak kerja bulanan yang tiap bulan udah pasti uang masuk gitu, enggak. Waktu itu range income aku di area berapa ya? Mungkin 5-10 juta, itu pun nggak rutin gitu. Dan situasi saat itu aku mengcover urusan mamahku hari-hari berdua lah sama kakakku, tapi aku juga harus covering beberapa hal lumayan besar. Lalu my stepmom juga, jadi aku cover dua mama ya, karena papa dan papa udah meninggal. Jadi aku cover dua mama. Terus situasi seperti itu yang pada akhirnya aku berpikir, ini gimana jalan keluarnya ya? Income aku aja per bulan range-nya 5-10 juta. Itu pun udah habis lah buat hari-hari, buat bayar mbak, buat hari-hari. Terus gimana caranya 1,3 miliar itu bisa selesai gitu, kayak nggak kelihatan hilalnya. Solusinya gimana? Nggak sama sekali kepikir masalah itu gitu. Sampai pada akhirnya perjalanan waktu mengantarkan akumulasi pembelajaran aku tentang pelajaran Albert Einstein tentang kuantum jam. Lalu aku sambungkan lagi sama pelajaran filsafat aku tentang siapa diri aku. Lalu aku sambungkan lagi sama pelajarannya Geshe Michael, karena memang waktu itu aku juga ikut beberapa kelas dia tentang kebijaksanaan kuno, tentang tabungan semesta, tentang tabur tuai, aku pelajari juga. Terus aku pelajari juga tentang Nikola Tesla, tentang energi, frekuensi, vibrasi, karena that is the key, kuncinya tuh everything is energi gitu. Kita harus tahu bahwa segalanya itu energi. Dan segalanya hanya tentang getaran yang halus yang kita rasakan dalam diri kita. Yang pada akhirnya getaran itulah yang menjadi realitamu. Semua asumsi yang kamu pahami, semua asumsi yang kamu rasakan, kamu mengasumsikan apa terhadap diri kamu dan kehidupan ini, respon kamu terhadap sebuah realita, itulah yang jadi kenyataan realitas kamu. Ketika semua itu disambungkan, dan pecah banget waktu itu ketika aku baca buku Sedona Method tentang rilis, tentang melepaskan lapisan endapan emosi. Sebetulnya 2012 aku udah belajar tentang rilis, tapi nggak seseru ketika aku baca bukunya Sedona Method. Itu luar biasa gitu. Sampai pada akhirnya webnya aku pelajari, www.sedona.com. Aku sarankan banget teman-teman yang memang mau tahu tentang rilis ya, tentang lapisan endapan emosi, tentang trauma, tentang kepahitan. Itu buka webnya www.sedona.com, aslinya itu dari situ gitu. Ketika aku sambungkan semua dan akhirnya aku praktekkan start awal itu, kayaknya aku harus mengikhlaskan semua deh. Mengikhlaskan aku ditipu, mengikhlaskan aku dibohongin, mengikhlaskan loopingan-loopingan terjadi gitu. Karena pada saat waktu Harley Davidson itu aku bayar itu kena situasi yang gak nyaman, akhirnya imbasnya ke aku, terjadi lagi loopingan. Waktu itu kan investasi bodong tuh VGMC di tahun 2000 berapa ya,
2012 apa 2010 apa 2009, area-area itulah. Loopingan-loopingan itu terus terjadi gitu sampai pada akhirnya aku duduk untuk menerima. Nah, kuncinya tuh di situ tuh, duduk untuk menerima. Untuk teman-teman saat ini yang menyaksikan video ini, kalau misalnya teman-teman bertanya, TVB aku pernah ngalamin posisi yang TVB rasakan, terus aku startnya harus mulai dari mana? Ya itu yang aku bilang. Satu, duduk untuk menerima. Duduk. Kamu duduk untuk menerima hari ini aku seperti apa, hidupku itu gimana, terus bagaimana hubungan kamu sama ring satu kamu, sama orang-orang terdekat kamu, entah mama, papa, entah pasangan, entah anak. Nah, itu kamu duduk untuk menerima. Saat itu aku tuh duduk untuk, oke, aku ditipu, istilahnya gitu. Oke, aku terima, aku ditipu. Oke, aku terima, aku sedih, aku nggak rela, aku putus asa, aku kecewa, aku marah. Nah, aku duduk sama rasa itu. Ya pakailah cara rilis akhirnya. Akhirnya aku flashback ke cerita masa kecil. Oh, ternyata akarnya dari pada saat mama papa aku cerai. Ada kekecewaan di situ, ada kemarahan di situ, ada kesedihan mendalam di situ. Terus aku flashback dulu ke cerita masa kecil aku. Terus pada saat waktu kecil aku uh, pernah tinggal di Bandung, sementara aku masih kecil banget, masih kayak pengen pengen dikelonin tidur gitu. Sementara papaku udah nikah lagi waktu itu. Jadi aku tuh baby kecil nyamperin kamar papa, diri aja gitu di depan kamar papa, ngetok pintu gitu, papa. Tapi tentunya papanya juga udah tidur, dan saat itu ya baby kecil, oh nggak ditemenin gitu kan. Nah, ada kekecewaan, ada kesedihan, dan aku duduk sama rasa itu dan nangis gitu. Oh iya ya, aku pernah ngalamin itu. Oh iya, aku pernah ngalamin sekolah di Bandung sama my stepmom. Terus aku pernah ngalamin aku sedih ingat mama. Aku pernah ngalamin Aku pernah ngalamin pada saat sekolah kondisinya seperti apa. Nah, itu aku duduk sama rasa itu, hanya membiarkan rasa itu mengalir. Nah, kuncinya di sini buat Fiona, Mbak Juju yang nanti temenin teman-teman rilis. Inti dari rilis secara substansi itu adalah izinkan kamu menerima semua rasa apa adanya. Itu. Karena ketika kamu tidak mengizinkannya, kamu menolaknya, naturalnya dia harus mengalir gitu. Naturalnya dia hadir lalu larut terurai. Naturalnya itu gitu. Hadir lalu larut terurai. Masalahnya defaultnya kita itu modenya adalah mode bertahan. Mode bertahan, mode menolak. Jadi kalau ada apa-apa tuh, wah, pasang kuda-kuda dulu gitu terhadap sesuatu. Lalu kita terbiasa untuk selalu welcome sama kebahagiaan, kesenangan, tapi untuk kondisi yang nggak enak itu cenderung menolak, cenderung nggak mau, udah, ya udahlah, pokoknya udahlah, aku nggak mau ngerasain itu, aku nggak suka sama sesuatu yang nggak nyaman. Memang kita udah terbiasa untuk menolaknya, tapi ironisnya di dalam cerita rilis, ketika kamu menolak emosi itu, kamu nggak duduk untuk mengikhlaskan, merasakan rasa itu apa adanya, dia akan looping gitu. Dia akan, ini kamu tolak, sifat energi seperti air dia. Pada saat hadir, muncul, ditolak, dia nyumbat gitu kan. Tapi dia pasti akan cari aliran lain untuk pada akhirnya mengalir kembali untuk kamu sadari lagi gitu. Jadi dia pasti akan looping gitu. Nah, kunci dari rilis itu adalah adanya sebuah kesadaran gitu ya. Adanya sebuah kesadaran di dalam diri kita bahwa it just energy. Itu clue kuncinya tuh kalau kata Lester Levinson bilang. It just energy, honey. Itu cuma energi, sayang. Energi itu dia ada dua nih. Kalau cerita dualitas ya. Energi yang dibalut, dibungkus dalam cerita kebahagiaan, entah kita ketemu pasangan kita, entah kita dapat uang, entah apapun itu yang bikin kita bahagia. Jadi si energi ini ada di dalam packaging kebahagiaan, dan ada satu lagi.
energi yang dibungkus sama packaging kesedihan, kekecewaan, entah itu fitnah, entah itu cerita yang tidak sebenarnya seperti itu gitu. Energi itu juga dibalut sama realita situasi seperti itu. Tapi dua-duanya energi cinta gitu. Karena dua-duanya mengajarkan kita, kalau yang satu mengajarkan kita tentang rasa bagaimana kita harus bersyukur, ketika sebuah kebaikan itu hadir dalam kehidupan kita, kita mensyukurinya gitu. Kalau yang satu lagi tentang kesedihan, kecemasan, kekecewaan, kemarahan, ini mengajarkan kita tentang satu pesan semesta, tentang satu hikmah di balik cerita gitu. Di situ ada kedewasaan muncul dari kamu, ada kebijaksanaan muncul dari kamu, ada empati muncul dari kamu, ada rasa toleransi muncul dari kamu.